Kalau tidak keluar daripada 1 jam setelah, berarti jam 7.30. Jika ada yang menjemput, silakan. Satu. Ya. Ya. Oke, bisa. Muhammad Rasulullah sallallahu Ini artinya kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fakhirna Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin ahsini mukhraja sidqin sultana nasira Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultana nasiran Ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La syarika lah. Allahumma hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa abduka wa maqam aidi minaki wa harfi luhuma wa bashara Allahumma habib ilaina imana وزينه في قلوبنا وقرب الحب والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة
Khair hisab. Alhamdulillah umrah pertama sudah selesai. Labbaik Allahumma Wa ni'mata wa kawal mulk la syarika lak. Nah, Jumatan. Tahu sawean nggak dibalas. Waktunya Jumatan di Kota Mekah. Hotel Maizan, tempat kami menginap. Halo Pak. Iya. Pak. Mau Jumatan di mana Pak? Jumatan. Oh, di Mekah. Iya. Alhamdulillah. Ustaz. Ayo. Sehat. Habib. Sehat Habib. Nah ini udah adem sudah sih. Juga ada itu. Kita belajar itu. Maksudnya Hotel Safwa. Depan lagi aja. Iya. Waktu Jumatan Kota Makkah Al-Mukarram. Hotel Maisan Al-Maksud. Mas Karim. Baru pulang.
Kanin, no? Ya. Mas, yang penting mas fokus itu singkir ya mau itu mau Pak Joko udah di WC 3. Jabal Nur atau Bukit Sur, kemudian Jabal Nur dan Padang Arafah yang ada di Jawa atau mungkin kasih sayang bahasa Indonesia-nya. Tapi jangan sampai kita benar-benar di sana kita kembali.
turunannya ada di Siti Hawa. Apakah Adam diturunkan di mana? Ada yang tahu? Di Sumur India. Kemudian Sayyidah Hawa diturunkannya di Jeddah. Ya. Baik. Nanti dari situ kita kemudian akan daerah haji. Berada di Jabal bukan, Bukit Rahmah. Masing-masing apa yang gitu? Sudah ya? Di belakang enggak ada. Ya, mari. Apa itu? Oke, di mana kita? Taib. Wah, Tempat di mana waktu itu Nabi dia ceramah di sini. ini ketinggiannya berapa ini? Ada kereta gantung. Ini itu di settingin itu ditutup. Kita lagi di Taib ini adalah pada zaman Nabi dulu, saat Nabi berdakwah, Nabi Muhammad SAW dijahatin sama kaum-kaum jahiliyah, kaum Quraisy. Nabi Muhammad ditimpuk pakai batu di sini. Jadi sekarang sudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jazak TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama jamaah Idul Fitri saat ini berada di kota Taif ya. Kalau bisa dibayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah ketika seluruh sahabat semua berangkat ke Madinah, Rasulullah dalam kondisi sendiri. Sampai di sini berharap bagi keluarga Nabi bisa menerima sayang dari pertama sambutan kurang baik. Kemudian Rasulullah melakukan door to door ya, dakwah dan
karena memang pada waktu itu mereka lebih mengerti, lebih dekat dengan Islam sebenarnya pada waktu itu. Iya. Maka diharapkan karena banyak para pendeta di sini, diharapkan sambutannya bagus. Tapi ternyata alhasil pemuda-pemuda di sini mereka merasa terganggu. Akhirnya hari kedua dikumpul, sehingga di hari ketiga pemuda-pemuda itu mengusir Nabi dengan itu melempari bebatuan. Setelah dilempar batu-batu itu, kemudian para penunggu gunung-gunung yang di sini semuanya datang. Kemudian berkata, ya Rasulullah, apakah kami akan balikan gunung ini sehingga mereka yang durhaka padamu ya akan diazab di posisinya di bawah. Saat ini mereka di atas. Rasulullah SAW mengatakan, tidak para malaikat. Saya berharap justru suatu hari nanti anak-anak mereka akan bersama-sama. Setelah itu dalam kondisi berdarah, nanti kita akan masuk lagi daerah yang namanya Kampung Adas. Ya, Adas. Kampung di mana di situ tempat persis Rasulullah dititipnya. Ya, kemudian di situ dalam kondisi berumuran darah, Rasulullah lari pada umur sekitar 53 pada waktu itu. Kemudian bersandarlah sambil mengatur nafas di sebuah tembok kebun. Nah, yang punya kebun itu melihat kasihan, diberikanlah makanan dan minuman pada waktu itu Pak ya kepada bujang kebun atau yang jaga kebun. Nah, yang jaga kebun ini namanya Adas. Adas. Kemudian pada waktu itu Nasrani di sana waktu itu menjadi budak Islam. Begitu diberikan, kemudian Rasulullah meminum airnya sambil mengatakan bismillah. Dia memakan kurma itu. Adas langsung kaget. Kok Anda seperti kami, negara kami? Langsung dikatakan, anta min kaum ini, anta kamu kaum siapa? Kemudian ternyata dikatakan aku kaum dari kaumnya Yunus. Kemudian Rasulullah bilang pada waktu itu, Yunus Afi, ini saudara saya. Kenapa dia seorang nabi? Akhirnya ada ini kalau kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. adalah kita mohon kepada Allah yang hanya ada di belakang kita. Silakan doa masing-masing. Alhamdulillah. Beliau ini Bapak Ibunya adalah anak yang dididik memang sama Rasulullah dari kecil. Rasulullah kalau mendidiknya suka naik onta, kemudian diajarkan diantaranya yang ada di kitab Arba'in Nawawi, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan beberapa kalimat, ihfadillah yashadda, jaga saja Allah akan menjaga anda dan seterusnya. Kemudian suatu hari Umar bin Khattab memasukkan beliau pada umur 13 tahun bagian dari parlemen. Kemudian semua para yang sesuatu itu, kenapa anak kecil ini terlibat bersama kami? Kemudian ditanyakan apa maksud daripada idajah anak Abbas. Dijelaskan para sahabat menyatakan Abdullah bin Abbas salah. Abdullah bin Abbas kemudian menafsirkan idajah anak buka kota-kota, maka itu datangnya ajal Rasulullah SAW. Lihat pemahaman yang Allah berikan kepada dia begitu dalam. Inilah dia ulama sahabat Abdullah bin Abbas di kota Thaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di Jabal Uhud.
kisah dulu masa Rasulullah di Jabal Uhud ini perang ya, perang melawan kafir Quraisy. Ini Nabi melawan kafir Quraisy. Ini apa namanya gunungnya? Ini Jabal Uhud. Jabal Uhud. Dan ini adalah dalam komplek yang di pagar itu ada makam para syuhada, aulia, para anbiya, para pejuang-pejuang di masa Rasulullah. Untuk membela agama Islam. Ngomonglah. Seluruh penjuru di ini. Belanja lagi kan lo? Bapak aku jalan-jalan. Oh. Halo, ibu-ibu pada ngapain? Pada ngapain? Silakan belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita terakhir di kota Madinah. Jadi hari ini apa namanya wadah ya, terakhir ya di sini. Ya Allah, rasanya kita mau pulang. Nanti kita take off pesawat sore. Karena terakhir mau ke makam Rasul. Sedih. Ya, lagi proses loading bagasi. Ya. Ada pesan-pesan, ada kesan? Semoga tahun depan bisa kembali ke sini bersama-sama. Amin. Ada pesan? Bismillah, ya Allah semoga tahun depan aku bisa ke sini membawa anak-anakku dan keluarga. Amin. Amin. Ada pesan? Ada pesan? Ya kesannya kita umroh kali ini pokoknya benar-benar tambah persaudaraan kita tambah kuat dan umroh Tali silaturahmi jangan putus ya. dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa umroh lagi bersama
apalagi anak-anak kita bawa, suami kita bawa. Ya. Ya. Gimana Mak kesannya, pesannya? Alhamdulillah saya bisa datang ke Mekah, Dan umroh. anak jangan nangis. Ya. Nangis kata anak saya bisa datang ke sini, mudah-mudahan tahun depan saya suami bisa berangkat ke sini. Iya, Amin. rezekinya, amin. Bagaimana Bungkus? Sama-sama. Sama ya. Nah, ini kita minta kata-kata dari Umi untuk ibu-ibu. Bagaimana Umi? Mantap, oke. Iya. Nah. Ezat mantap. Ezat. Jangan teriak ya. Udah kasih gitu. Ayo Mak. Kita lihat Pak. Kita lihat Pak. Kita lihat. Siapa yang mau? Bu. Bu Ari tuh Bu, satu lagi tuh. Saat ini kita berada di Jabal. Jadi di sebelah kanan kita ini makam para pejuang Rasulullah dunia. Akan ada yang apa namanya gunung. شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لك شريك لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا كن أعوننا للحج بالبيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لك شريك لك يا ربنا يا ذا الجلال بالمجتبى مولى بلال
لبيك لا شريك Oke, Ezatul Fatir. mantap. Umrahnya Allahu Akbar. takbir. Allah. Takbir.